Kembali kita bersama-sama menjaga puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta inayah yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan berkat dan dan izin dan kehendak Allah, maka pada sore hari yang penuh barokah ini kita dikumpulkan oleh Allah bersama-sama di tempat yang suci, di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, duduknya kita bersama-sama dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah limpah junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau wilayah akhir. Yang sama-sama kita sayangi, kita cintai Ibu Dr. Hajah Siti Hasanah. Kita doakan mudah beliau panjang umur, sehat badan, murah rezeki, sehingga beliau senantiasa selalu dapat memberikan ilmunya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang kita sayangi Ananda Dina Andriani Esos MPD. Terima kasih Ananda karena besokan tadi 20 orang yang menelponis. Alhamdulillah kalau di undangan itu rencananya kan bayarnya Muharram, tapi pagi tadi belum menelpon kedatangan tamu rutin bulanan, jadi ada bisa begitu terdapat. Alhamdulillah Anda dapat mengisi acara pada sore hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul yang begitu gigihnya melaksanakan acara sehingga terlaksananya acara pada hari ini. Juga terima kasih kepada para donatur, kepada para ibu-ibu yang sudah menyumbangkan hartanya kepada kami panitia. Semoga semua apa yang diberikan, yang disumbangkan itu dibalaskan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan lebih ditingkatkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga terima kasih pada ibu-ibu yang telah berkenan memenuhi undangan kami pada kesempatan di sore hari ini, telah hadir bersama-sama. Alhamdulillah kurangnya 5.000 ada uangnya. Mereka diimbang baik atas kurang. Alhamdulillah. Terima kasih keberatan datang dari mana-mana. Alhamdulillah. Nah, dalam kesempatan ini kami selaku panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul yang tentunya dalam acara ini tidak menutup kemungkinan mungkin ada kesalahan, kehilapan, kekurangan, mungkin dalam penyambutan kami, pelayanan kami, terutama anak subuhan, mungkin ada non subuhan sudah dibagikan, mungkin ada yang kurang berkenan rasanya dan lain sebagainya. Nah, kami atas nama panitia mohon maaf kepada itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kembali kepada Ibu yang sudah hadir, kepada pihak kita. Suaranya tadi ya Pak, itu suara Daud mulai suara Daud jatuh. Alhamdulillah, masyaallah. Ya, alhamdulillah. Ini kira-kira yang dapat disampaikan.
Ustazah Dr. Andas Hajah Nur Hasanah, yang mana beliau akan menyampaikan tausiahnya di hadapan kita semua. Mari kita dengarkan dan simak bersama penyampaian tausiah pada hari ini kepada Ustazah Dr. Andas Hajah Nur Hasanah. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat, alhamdulillah. Tambah mantap imannya, tambah kuat Islamnya, tambah sehat orangnya, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, diluaskan dilapangkan rezekinya yang halal, kabul segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kita sayangi, hormati dan muliakan Ibu Ustazah kita, kebanggaan kita, Ibu Hajah Wardiana, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah-tambah rezekinya yang halal, mudah mendapatkannya, selalu dalam pemeliharaan Allah, dalam lindungan Allah, kabul hajatnya dunia akhirat. Demikian pula kita hadir di berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tim panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul juga ulun ucapkan terima kasih. Ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para asatizah, dan ibu-ibu para undangan, anak-anakku sekalian, calon-calon penghuni surga Firdaus dengan hisab ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Kalau pian Bu Ai tolak ke Makkah, jangan lupa ziarah ke rumah tempat kelahiran Nabi. Memohonlah di sana berkat ilahi. Kemana-mana kita sudah menghadiri ceramah Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ulun sangat berbahagia sekali mendapat satu penghormatan lagi untuk kesekian kalinya dari tim panitia penyelenggara yang diketuai oleh ustazah kita untuk menyampaikan tausiah agama. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih. Dan ibu-ibu semua, kita peringati, demi peringatan dilangsungkan di mana-mana, masjid dilanggar, di kantor, di rumah. Kata para ulama, sebagian dari ulama, tidak ada peringatan yang paling mulia melebihi peringatan Maulid Nabi. Kenapa demikian? Karena kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj, mengadakan nuzulul Quran, peringatan ini, peringatan itu, tidak berlangsung semua itu kecuali lantaran kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boy Pak Ujung sudah belum surga, mohon maaf. Ibu-ibu yang berbahagia, langsung ke inti. Ada 3 golongan manusia dalam beribadah kepada Allah, ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang telah menimba ilmu, sehingga Rasulullah SAW, seandainya ujar Nabi, aku disuruh oleh Allah mencari kekasih
di kalangan kaum laki-laki, niscaya aku jadikan Abu Bakar Siddiq sebagai kekasih Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah menimba ilmu sejak mengucap 2 kalimat syahadat sampai menghadirinya wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyimpulkan hadis-hadis Rasulullah ribuan hadis. Manusia dalam beribadah ini terbagi 3 golongan. Mudah-mudahan kita masuk salah satu di antara 3 golongan. Selamatlah menjadi orang yang beribadah 3 golongan ini. Selamat di dunia, selamat daripada azab kubur, selamat daripada huru-hara hari kiamat. Niscaya akan masuk surga Firdaus tanpa dihisab. Padahal akan kabur. Nah ini supaya dibawa oleh peringatan Maulid Nabi pada hari ini. Yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar, segolongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada yang beribadat karena takutan benar murka Tuhan. Biar takut beribadat takutan kalau murka Tuhan. Bangun tengah malam takutan benar kalau pengen disiksa Tuhan karena menggawi nang disuruh. Bangun tengah malam berdoa ke jatuhan gurunya. Ada badalil kadang kita nang tapi alim ini pula nang jatuhan guru aja. Bila bangun tengah malam dia kabul doa. Bangun tengah malam nangis berurai air mata. Takutan kalau Allah murka lalu dimasukkan sini ke neraka. Kena subuh-subuh hujan tatuannya dalas makarau kue ulun. Akur kan? Ada balik malbatakan sama. Ibu-ibu yang berbahagia, ada manusia yang beribadah kepada Allah didorong karena perasaan takut. Ini hukumnya wajib boleh. Orang tuh beribadah karena ada rasa takut, karena hukumnya beribadah. Betul apa betul? Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah engkau seluruh hamba-Ku kepada murka. Takutlah kalau Tuhan salib. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah engkau terhadap murka-Ku. Takutlah terhadap kemarahan-Ku jika kalian benar-benar beriman. Jadi nang takutan dalam berkat Tuhan nih ustazah dasar beriman. Sesungguhnya iman ini adalah rasul ilmu. Ujar Nabi juga katakan rasul ilmu mahabbatullah, kepala seluruh ilmu dalam beragama Islam ini perasaan takut kepada Allah. Karena rasa takut terhadap murka Allah itu bagian daripada kenyataan kebenaran iman. Nah, dengan kita ada rasa takut karena murka Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi Allah Ta'ala bersumpah dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, wahai hamba-hambaku yang terlanjur berbuat dosa. Aku sumpah, wahai hamba-hambaku yang banyak melakukan kehilapan kesalahan, ketahuilah ujar Allah, aku ni Maha Pengampun, Pengasih Penyayang. Maka hendaklah kalian itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takut. Takutan tuqatuni in kuntum mu'minin. Takutan jatuhnya demi keagungan dan kebesaranku, aku dan Allah tidak menghimpun 2 kali perasaan aman, tidak akan menghimpun 2 kali perasaan takut. Siapa yang merasa aman daripada azab di dunia, merasa aman ya lalu sangat pakai berdosa, asa aman aja. Karena iblis itu kan baik Nabi membisiki kelompok ahli maksiat tuh, dibisikinya gampang aja, Tuhan Pengasih Penyayang. Jadi dosa nawe kata sampai mati,
Nauzubillah ini. Memang Tuhan pengasih penyayang, tapi jangan halakal musawwifun, halakal musawwifin. Celaka jadi orang aman dan tahu dan kita selamat pada tahun ini. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak menghimpun 2 kali perasaan aman, 2 kali perasaan takut. Siapa yang di dunia ada merasa aman daripada azabku, lalu yang ada bandingan dari dosa. Yang kedua rasa ada aman daripada siksa Tuhan, lalu terdorong berbuat taat, beribadah, karena takutan. Niscaya datang dia dari kiamat nanti aman daripada azabku. Amin ya Rabbal. Di dunia ini tidak ada perasaan takutan pada Tuhan. Lalu emang gawe keduanya oleh dosa nang baik-baik aja gawe. Amin. Niscaya dibangkit di hari kiamat orang itu aman daripada azab. Siapa ujar Nabi yang merasa aman daripada murka Tuhan, menolak ketakutan buat dosa, anda merasa aman aja dari murka Tuhan, dari amannya. Lalu kemudian menyalah-nyalah, bakalah Tuhan sama gue jadi orang Jakarta sampai mati ke depan tobat. Niscaya dia dibangkit di hari kiamat dalam keadaan Tuhan murka dan tidak akan aman daripada azab Allah. Dan kita perasaan takut luar murka Allah dimaningkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah, ujar Sayyidah Aisyah, suatu malam Nabi kita dibangun tengah malam sholat tahajud. Nabi kita menangis, Sayyidah terdengar gemuruh dada sini, bercucuran air matanya membasahi janggutnya, membasahi tempat sujudnya. Mulai tahajud kan malam sampai ke subuh, beribadah bergirit, mulai sholat sampai wiridnya menangis saja Nabi. Menjelang waktu subuh, Sayyidina Bilal bin Rabah si muazzin tahajud melihat Nabi menangis. Ya Rasulullah, kenapa pian menangis benar? Bukankah pian ini sudah diampuni? Andai kata pian tak ada dosa diampuni, kenapa pian dari menangis saja lagi? Ujar Nabi, wahai Bilal, bukankah aku seharusnya bersyukur atas nikmat Allah, atas nikmat agama Islam, atas nikmat iman. Jadi Nabi itu takutan murka Tuhan, bagus itu bersyukur, apa bersyukur, beribadah. Suatu hari malaikat Jibril turun ke bumi menemui Rasulullah. Lalu berdua ini menangis, Jibril menangis, Rasulullah menangis, menangis pada. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ya Rasul, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ikam melawan kekasihku Nabi Muhammad, ini ada kesiksa, ikam ada masuk neraka, ikam berdua ini jamin masuk surga, hanya amping menangis. Kenapa Nabi menangis? Kenapa Jibril menangis? Takutan benar kalau Tuhan bukan. Pernah ditanya oleh Nabi, kenapa dia menangis? Wahai Jibril, aku jadi Jibril takutan benar. Dia tahu lah Rasulullah, iblis laknatullah itu asalnya akan keluar para malaikat, tukang khotbah ribuan tahun. Begitu diciptakan Nabi Adam disuruh sujud, lalu ada mengulang Tuhan, lalu dia dimurkai, kekallah dia di dalam neraka jahanam. Padahal dibesarkan semua malaikat kesana. Tuhan menakdirkan surat takdirnya menjadi ahli neraka. Jadi Jibril sejak diciptakan neraka jahanam, tahu kamu wahai Rasulullah ini menangis sejak siapa? Jibril tidak pernah tersenyum. Sejak Tuhan menciptakan neraka jahanam, ada pernah tersenyum. Demikian pula malaikat penjaga neraka jahanam, malaikat Jabaniyah, ada pernah tersenyum. Demikian pula malaikat Mikail, sejak diciptakan neraka jahanam, ada kawan takurikin. Ada kita nih kali kita tahu yang ada melihat. Andai kata kalian melihat azab Allah
dengan berbagai macam azab. Akulah jadi manusia yang paling takut terhadap muka Allah dari seluruh manusia. Ini Nabi kita nih, kita pun wajib takutan lawan murka Allah. Takutan lah bukan lu Tuhan Saring. Oh iblis dari ahli ibadat asalnya jadi ahli neraka. Ibu-ibu yang muliakan, jadi buah dalam riwayat hadis Nabi Adam makan buah yang dilarang di surga, lalu didorong oleh mereka kabur ke dunia. Di daratan tinggi Nabi Adam kubur di situ. Di bawah Jibril juga mengatakan dan jauh Siti Hawa di Jeddah. Makanya Jeddah itu dan tuh bahasa Arab tuh Jeddah, bahasa kita nih Jeddah bahasa Arab dan tuh manusia bahasa kita pada Tuhan. Lalu Hawa tuh dinamakan turunnya di Jeddah. Mudah dan Jeddah berdatang. Itu saja sampai lagi ke Makkah berkat Maulid Rasul. Allah yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi jahi sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tahukah pian 300 tahun Nabi Adam menangis. Di dalam kitab Tanbul Tuhan menangis. Kalau pian Tuhan murka ada ampuni 300 tahun. Bayangkan umur si Bela bisa 1000. Jadi dalam riwayat Nabi Adam itu naik haji 1000 kali. Mudah-mudahan kita belum sekali-kali ngelakuin kajian dan diundang oleh Allah dicukupkan rezekinya berkatnya. Dan yang dagang-dagang laris manis dagangannya, yang nabung mudah cukup tabungannya berkat Maulid Rasul. 1000 kali Nabi Adam naik haji. Menangis terhadap murka Allah 300 tahun siang dan malam. Sampai aja benar tidak berani mengangkat mata karena dia kesan kabul Tuhan surga. Tumbuhan rahmat Allah kan boleh memakai 300 tahun nangis. Sampai aja beliau mengangkat tangan bertawaf di Baitullah, ya Allah ampuni dosa ulun, bebaskan ulun daripada murka-Mu dengan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar lagi ampuni. Wahai Adam, di mana tahu kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tahu aja Tuhan mengabarkan kita ketinggian martabat pangkat Nabi Muhammad. Ketika dia menciptakan ulun jadi manusia dalam keadaan terlentang, jadi mata ulun ke langit, ulun melihat tiap-tiap pintu aras itu bertulis nama Engkau dengan nama kekasih-Mu itu yang berbunyi sama-sama Bu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulun bertawasul dan Nabi Adam berkat Nabi Muhammad ampuni ya Allah Rasul. Ulun yakin ada mungkin nama dia bersanding dengan nama orang yang tidak dia kasih. Ulun yakin Nabi Muhammad itu manusia yang paling Engkau kasih. Jangan kau ampuni dan kita berkata diampuni dosa dari kita seumur hidup. Suami kita, anak-anak kita diampuni dosa dari kita seumur hidup. Abah kita, mama kita, kain ini kita, datu-datu kita, mama kita, jiran tetangga, guru-guru kita diampuni dosa dari kita seumur hidup. Berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Apa tawassul kita peringatan Maulid ini nak. Subhanallah. Kemudian disebutkan tentang sahabat di awal Islam. Ya Rasulullah, man najah. Bali nak urun amalan supaya urun selamat dunia akhirat. Man najah, apa amalan supaya urun selamat dunia akhirat? Ya kami kan di zaman Nabi yang bisa sama takunan. Betul apa betul boh? Pasti kan bertakun dari bertakun lain. Karena itu man najah. Amalan supaya ulun selamat dunia akhirat. Nah, bagusnya bertakun ini mewakili kita ya Allah. Ujar Nabi, jaga lidah. Ini nanti ulang. Dicapai namanya jaga lidah. Dan tangisilah hajar sirin dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Takut
Nanti jawaban di hari kiamat ada yang paling berat azab Tuhan itu kecuali lidah. Jadi lidah ini dituangkan cairan api neraka jahanam, namanya taslim. Menguapnya hancur seluruh batang tubuh, dituangkan di tenggorokan. Tadi di kepala ada di tenggorokan. Bilanya setuangan taslim tadi daripada api neraka jahanam mendidih semua tulang belulang sampai orang seperti mendidihnya banyak menggurang kita tuang itu, dan kita dibebaskan dari api neraka jahanam. Lalu wajah berkurang-kurang neraka dari lumpur yang ya Allah, kemudian menyiksa lidah kami yang ada bertulang ini lebih dahsyat daripada menyiksa anggota tubuh kami yang lainnya. Tahu apa yang jawabannya? Tak tahu apa? Maka ujar Allah, karena lidah kau itu mengucapkan perkataan-perkataan yang menjadi dosa, membuat orang berkasih-kasihan menjadi bermusuh-musuhan. Kenapa? Ada yang tukang anjur antar, cakanya rutin yang diantar saja nyaman. Ini nanti anjur antar, yang panderan kada baik. Betul apa betul? Ya. Karena lidah manusia, ujar tadi orang bermusuh-musuhan, terjadi bunuh-membunuh berperang karena lidah ada betul. Karena lidah itulah perkara yang halal dijadikannya, perkara yang haram dihalalkannya, yang haram dihalalkannya, itu bagian si lidah. Karena lidah itu adalah paling banyak menjadi melakukan segenap dosa. Jadi siapa hendak selamat dalam dunia, jaga lidah. Tangisi dosa-dosa yang pernah kau lakukan, berharap semoga Allah mengampuni. Amin ya Rabbal. Dan bagusnya boleh ada nomor telepon. Apa jalan selamatnya? Diriwayatkan oleh Nabi Nuh setelah berhenti banjir, dunia ini pernah tenggelam di zaman Nabi Nuh. Ada bersisa tenggelam sama. Nang hidup nang di kapal Nabi Nuh aja 40 laki-laki, 40 perempuan. Binatang, makhluk hewan itu sama-sama samur sama-sama aja. Kambing sama-sama aja. Jangan ada yang buat kangen oleh Nabi Nuh, ada yang kambing kan? Semuaan sapi sama-sama aja, onta sama-sama aja, banyak banget binatang. Menangis Nabi Nuh melihat dahsyatnya murka Tuhan. Berapa lawasnya Nabi Nuh menangis takut dan murka Allah 40 tahun. 40 tahun saja. Beribadah menangis, puasa nangis karena khawatir. Karena melihat langsung azab Allah yang diturunkan di permukaan bumi. Nabi Allah Daud hilang melakukan sesuatu, tidak dihitung dosa, 40 hari menangis. Dan bapak-bapak benar lalu melakukan. Suatu hari Nabi Daud berjalan melihat anjing. Tahu apa anjing? Punya orang musuhnya utang. Anjing saat anjing makannya sebelah pincang kue, sebelah dada buka. Kenapa Nabi Daud itu mengajar anjingnya anjing ini kan mata sebelah aja? Soalnya anjing bapak dia kayak musuh. Ya Nabi Allah Daud takutlah kalau ada murka Allah. Aku berani bapak suntik di mata. Itulah ketentuan Allah. Lawan aku, ya orang kayak orang juga buat nangis Nabi Daud. Takutkah kau kepada Allah? Jadi mumpung ini jangan sembarang tangga boleh. Melihat orang kita jalan dengan lain. Dia ada rata satu tanah aja, nyaman banget bener itu. Tapi di sini nggak ada ustazah, di sini soleh beberapa. Amin ya Rabbal. Tentu ada ulangan bawa kabar nih fitnah, nih akhir zaman fitnah. Orang kali kali dari ilmu katalogi yang dengki ini memfitnah, orang fitnah. Alhamdulillah imin. Apa tadi fitnah tadi? Dengan tidak kalau lantaran Nabi Daud ditanggung anjing, manusia nanti anjing aku sini nangis 40 hari
sehingga panas nafas ini ketakutan dalam Tuhan bersujud 40 hari rumput menjadi layu dan mati sampai Allah menyatakan, wahai Daud, ikam laparkah ya Allah memberi makan, menikam dari baju kembali baju, menikam ampuni minta ampun kau ampuni. Ujar Nabi Daud, wahai Tuhan, kehilapan ulun itu anda akan ada di tangan ulun supaya ulun jangan lagi mau licik. Mulai kayak hilang di tangan saja. Bila Nabi Daud hendak makan menangis, ribut diri kalau bagi makan. Sedikit tak mau makan, hendak minum, nenangnya nak kesalahan. Ribut kalau bagi makan sedikit terus saking takutannya lawan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang ada merasa takut berbuat dosa, rasa ada dosa menghibah orang, rasa ada dosa menyembah Tuhan, berarti orang itu imannya hilang. Nauzubillah. Tidak akan mencuri seorang pencuri, melainkan saat dia mencuri itu imannya terbang ke langit sebagaimana payung yang ditiup oleh angin ke lepasan. Kamu ada di mana? Tidak akan melakukan perbuatan yang haram-haram kecuali karena bisa orang melakukan perbuatan maksiat. Iman yang terbang. Allah yarham punya guru kumpul biar mati di dalam masjid tapi perhatian yang bagi orang sekolah iman. Nauzubillah. Biar dia sendiri mati di dalam masjid tapi perhatian nasib menggandang Allah matinya husnul dan kita harus mengakui memberatkan. Ada gampang Pak. Inilah syarat daripada iman. Nah, iman ini. Kada ada iman ini kalau ada Nabi Muhammad. Ketika Allah menciptakan surga, selesai surga dengan segala kenikmatan darun nikmat. Oh, kalau Allah surga, bicara sekarang. Nang surga ini surga bandir. Lagi ada. Sungguh beruntung ujar si surga orang nambah iman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya iman dan kita jaga. Hebat menjaga iman. Datang ke majelis ilmu, datang ke majelis salawat, datang ke majelis tahlilan. Di sana orang baca Quran datang. Di sana orang baca dalayan datang. Di sana orang berpikiran datang ayat perkataan alhamdulillah buat apa orang juga. Nah itu melihat iman tuh baik. Nah kalau mau bacaan saya tak dua masalah topik kalinya ada lain supaya iman ini mantap di dalam dada. Karena Allah menciptakan surga buat orang-orang yang hidup beriman mati beriman. Menangis wali kutub Sufyan Tsauri tentang hati. Gue menangis sekarang dia mau tangan gue sih karena mau ditong dengan bilangan umumnya kenapa dia menangis kaingatan dosa kan orang banyak ini barang-barang kaingatan dosa kan dia menangis karena sungguh izin aku sejak 40 tahun yang lalu aku bagian pada dosa tidak ada apalagi ada dosa ada pernah baca mengenal dosa sejak 40 tahun yang lalu bagian kan ada kan tahu dari izin aku ini menangis aku takutkan kalau mati tak cabut iman. Nauzubillah. Amin. Kan gampang jadi iman ini pelihara ini penjujuran masuk surga. Siapa yang memberikan iman ini? Allah melalui perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat iman tadi takutan Allah. Kemudian ibu-ibu yang belum muliakan suatu hari dalam peperangan setelah Nabi kita menaklukkan kota Makkah, lalu terjadi peperangan 40 hari 40 malam karena orang-orang penduduk Taif Hunain sana menentang Nabi. Datang Nabi kita membawa pasukan 10.000 banyaknya pasukan menuju peperangan di Taif. Selesai peperangan 40 hari 40 malam kemenangan di tangan Nabi kita Muhammad SAW dan 10.000 tentara tadi. Lalu orang-orang Taifnya ketahuan orang Taifnya boleh berbaparan duit dibawa semua. Ini hanya melahirkan di bawah gua.
kambing dibawa juga. Orang kafir di awal Islam tadi. Jadi sebenarnya tawan anak pilihnya nih ditawan oleh bapak saya, ditawan dibawa kapal kampungan di luar kota Makkah 24 kilo namanya Ji'rana. Dan Ji'rana kenapa? Masangnya orang di sana. Ketika kawan ribuan orang-orang Taif tadi puluhan ribu tertawa. Sekalinya ada terdengar suara tangis dari sebelah sana. Artinya puluhan ribu. Ada seorang ibu sebelah sana. Bukan. Berlari kencang jalan-jalan atau pulang. Di situ ada bayi menangis. Jadi Nabi kita diam aja. Begitu dia mengambil bayinya, sebenarnya dia melahirkan dibawa oleh laki bapak. Jadi bayinya tuh terpisah dalam peperangan. Jadi bukan dia orang banyak nih mengambil bayinya. Ada suka-suka menyusui anaknya, suka-suka orang kafir. Lalu menyusui anaknya, berurai air mata menangis terharu karena sayangnya waktu. Lalu jaga wahai sahabatku sekalian, bagaimana pendapatmu? Mungkinkah seorang ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Ada mungkinnya sahabat, sayang benar. Ketahuilah wahai seluruh manusia yang beriman kepada Allah, Allah menyayangi orang-orang yang beriman melebihi seorang ibu menyayangi putranya. Jadi beriman ini sayangi Tuhan, boleh. Allah beri harta orang kafir diberi, orang Islam diberi, tapi Allah tidak memberi iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada qada dan qadarnya, beriman kepada kecuali kepada orang yang mencintai Allah. Senang apa yang dicintai Allah? Jadi iman dipelihara, jadi Tuhan sayang dalam kemudian yang kedua, 3 buting yang kan 3 buting itu berikan. Biar ustazah menawarkan sampai kaget kalau karena pasti aku mau maghrib. Yang kedua, ini pertama orang iman karena takutkan lawan Allah. Seperti selamat ya Bapak sini kurang itu dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Asal perasaan takut tadi ada di dalam hati lalu dengan perasaan takut tadi dibimbing oleh Allah untuk berbuat taat sehingga memperoleh husnul khatimah. Yang kedua, golongan yang kedua ada orang yang beribadah manusia ini karena ada roja. Apa itu roja? Harap benar, mudah Tuhan mengampuni. Betul atau betul kok? Sadarkah kita ini banyak dosa? Ada kadang-kadang ada si dosa anak-anak di sini. Ada membentang aku kada berdosa bagi dia malaikat. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pasti ada tanda dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Semulia-mulia orang yang berdosa adalah bertaubat dan kita diberi taubat masih. Tahu kalian Allah menyatakan dalam Al-Quran Innallaha yuhibbul mutatahhirin, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jatuh cinta kepada orang yang bertaubat. Aku orang bertaubat perkataan dari dosa besar maupun dosa kecil. Bertaubat kita minta ampun. Qulun astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Amin. Ya Allah, kami menyadari dosa dan kehilapan kami sangat banyak dan kami minta ampun dan berilah kami taubatan nasuha. Jadi artinya harap Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai anak cucu Nabi Adam, dalam hadis ini, wahai anak cucu Nabi Adam, ketahuilah ujar Allah, rahmatku, kasih sayangku mendahului murka. Di dalam Al-Quran dinyatakan, wahai hamba-hambaku, kita kan banyak dosa nih, dipanggil Allah, ya hamba-hambaku, untung ada bohong.
Untung gak biar pada saat dipanggil hamba ini. Untung benar. Wahai hamba-hambaku, yang banyak melakukan dosa dan kesalahan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kau berputus asa daripada rahmat kasih sayang Allah. Jangan putus asa, jangan bertajuk ke sumur karim pula, jangan bergantung di pohon angka, jangan bergantung di pohon ada jauh. Nah, kayak apa caranya dosa-dosa? Aku dan Allah berkenan mengampunimu hatta lam yugargir, sebelum tiba roh di tenggorokan. Amun roh buat sudah di tenggorokan, hanya nampak dari kada diterima. Orang ahli maksiat itu kada dimatiakan kecuali waktu roh dan kata-kata di tenggorokan ini melihat tempat jadi neraka jahanam. Fir'aun tenggelam di laut merah, menyasar Nabi Musa, laut umat sidir hendak membinasakan Nabi Musa. Babi yang tenggelam, roh tiba di tenggorokan, melihat neraka jahanam dapat tidaknya dengan berbagai azab. Lalu ucap amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku beriman kepada Nabi Musa dan Harun, tapi sudah terlambat. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Jadi tapi kan boleh juga tadi malah katakan ini ada jawaban untuk ucap itu. Aku jangan hanya bertobat kembali dan sepanjang sudah Tuhan yang kabar. Wah ini tak perlu anak yang berpengen nyasar Tuhan. Ada kan ajo di sini? Ada ajo di planet sahabat. Aku jangan hanya bertobat kalau sudah berumah bagus, anak sudah ganangan. Aku hanya pulang ke pengajian di sini. Hanya aku belajar mudah, hanya aku belajar dalam saatnya mati sebelum anak dan apa kabar? Udah udah kabar? Ini kadang anak diulang-ulang, kadang kayak itu ya boy. Kurang tahu di mana. Dan aku dijauh alamatnya. Tuh dia punten namanya yang bertobat, kayak di sini bertobat di kami nak itu gak dia mencari anak. Aja mau bertobat terus sudah anak dan anak kurang bagus sebelum bertobat, sakanya mati sebelum anak dan anak. Alhamdulillah imen. Setakutan dulu pakai sana namanya ibu-ibu yang pengajian berapa bulan. Jadi kadang mengulang dan kita selamat berkah. Ibu-ibu yang muliakan dikisahkan baik. Aku orang berharap benar orang Tuhan yang kita berharap. Siapa kejar buai hendak maut datang, ada amalannya. Jadi Nabi kita membesuk mengerangi sahabat yang dari banget. Kayak apa aja Nabi perasaan ikannya. Mangunan segalanya. Wah sahabat pun kayak apa perasaan ikan wah ini. Wah Rasulullah perasaan di hati Allah ini. Untak-untak dan kebutuhan Quran. Nah kalau orang berharap, mudah-mudahan Allah diampuni sidin atas dosa-dosa Allah dan telah silam. Mudah-mudahan Allah dikumpulkan dalam dalam surga. Amun kan ini jadi Nabi kan mati kan diberi husnul khatimah. Apa perlu ya kalau Nabi? Amin ya Rabbal. Yang takut tadi kesana tak nangis terus kita makan harap. Jadi dia tadi takut rojak karena harap akan rahmat ampunan. Aku juga sudah tak campur-campur juga kayak campur-campur aja selanjut. Alhamdulillah gimana? Ulun tak dapat ibu-ibu di pasar adanya betul pasarnya. Ulun ibu aja 3 tahun dah sibuk di kada basah. Ada sibuk banyak 3 tahun, ada sibuk banyak. Nah kalau di pasar bukan ya pokoknya jangan dapat pengajian kalau ini sibuk 3 tahun ya sini aku sudah buat sibuk ulun di kada basah. Kasih sampai 3 tahun. Cari di mana? Alhamdulillah imen. Diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa seorang laki-laki dahulu di zaman dahulu di kalangan Bani Israel nama hari kayak Israel nama ini orang yang alim pada ibadah ada peduli orang ibadah ada alim ada lalu malaikat meminta izin dan Allah hendak menguji si orang alim nang wali pada ibadah. Jatuh dia wajiban tulang mereka.
Hanya manusia. Ulun dia malaikat wahai abid wahai orang beribadah wahai ulama wali alim wali. Ulun ni malaikat nyerupa manusia beneran. Ulun maha barakat. Biar nampak ibadah, biar nama alim ini nama biar tertulis dalam golongan ahli neraka. Mana bisa si alim wali tadi menangis kalau memang takdir Yazid masuk neraka. Ulun ridho, ya Allah ulun ridho. Dapat untuk sembahyang, beribadah kalian, beribadah. Lawas dah datang pulang malaikat tadi. Uji malaikat kenapa biar masih beribadah? Sedangkan nama biarnya tertulis dalam golongan ahli neraka. Aku tidak peduli di sini neraka. Aku tidak peduli surga dan neraka. Tujuanku hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pasrah sini aku dianggap di manakah? Nampati aku sebagai hamba, aku lakukan tugas dengan sesungguh-sungguhnya berbuat taat kepada Allah. Aku berharap sampai maut mendatangi aku ingin mati dalam keadaan mengabdi dan beribadah kepada Allah. Itu sudah tekadku sih. Dia malaikat ulun kepada hewan pian maaf yang banyak. Ulun memang uji keimanan pian aja. Sekalinya pian besar orang nang ahli ibadah nang jaga masuk surga. Pian masuk surga aja malaikat. Ulun mau uji benar. Pian ahli surga. Amin ya Rabbal. Dan kita naik tujuan. Kalau saya pikirkan surganya, kalau saya pikirkan nerakanya, yang penting tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Akordan. Nah, disebutkan di ibu yang Allah muliakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, ujar berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya kita disuruh takut akan Tuhan dan disuruh raja juga harap juga. Jadi orang berharap rahmat Allah ini, insya Allah aku dan Allah menuruti sangka hamba. Ada seorang laki-laki nanti di hari kiamat ditimbang sholat rakaat dibawa ke neraka. Saatnya kita menyadari bahwa neraka memang boleh ke neraka. Ujar Allah kenapa kamu ini? Urut baik sangka jalan pikiran. Urut berharap dia pun sadar urut banyak dosa. Jangan dia tanpa di neraka. Urut baik sangka dia. Urut berharap mudah-mudahan biar Tuhan Alamin berkenan mengampuni aku. Amun itu Tuhan malaikat anjur masuk. Amin ya Rabbal. Jadi kesetaraan. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya raja. Yang terakhir ini berikan kita. Golongan yang ketiga orang masuk surga pada baizat. Siapa dia? Orang yang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini beribadah bukan karena tahu surga juga atau di neraka juga, yang penting beribadah karena cinta. Wajahnya bercahaya. Golongan yang ketiga inilah golongan yang paling nomor satu. Dikumpulkan dengan para nabi dan rasul. Kenapa dia beribadah? Kenapa dia bangun malam? Aku jatuh cinta dengan Allah. Kelompok ini orang yang menyadari Allah memberikan nikmat iman. Betul atau betul? Allah menjadikan kita orang Islam. Allah menghadiahi kita Nabi Muhammad. Allah menolong kita kau beribadah, kau baca salawat, kau puasa. Siapa nama-nama itu, Bu? Tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang memberikan sesuatu kenikmatan kecuali Allah. Inilah yang disebutkan dalam pelajaran tauhid sifat 20. Sama-sama, Bu. La ilaha illallah. La musakkina illallah. Tidak ada yang mendiamkan segala makhluk kecuali Allah. La ilaha illallah. La muharrika illallah. Tidak ada yang menggerakkan sedikit pun daripada gerakan daun apalagi gerakan kita kecuali semuanya anugerah dari Allah. La ilaha illallah. La raziqa illallah.
orang ini jatuh cinta kepada Allah karena Allah baik padamu. Lalu mukanya ceria, cerah, mana saja berada, kadang ada cinta, kadang ada sakit hati. Orang ini alim beribadah. Siapa mereka? Rasulullah. Mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, dan orang-orang yang soleh. Mereka beribadah karena cinta kepada Allah. Jadi disebutkan bahwa di sini orang yang beribadah karena cinta kepada Allah ini mukanya ceria. Dan kita itu dua yang perambutan cerah wajahnya. Barang siapa yang Nabi kita buat memelihara sholat 5 waktu semata-mata karena cinta kepada Allah. Kita dibuat sholat kadang menguntungkan Allah. Seandainya orang seduniaan kadang menyembah Allah, Allah kada rugi. Allah kada rugi. Seandainya seduniaan orang menyembah Allah, mulai awal diciptakan Nabi Adam sampai yang Tuhan kada mengambil untung. Betul apa betul? Nampak ibadah dia yang ambil untung. Barang siapa yang mengerjakan sholat yang 5 waktu karena cinta kepada Allah, karena takut akan murka Allah, karena berharap rahmat Allah. Pertama, Nabi berkata, orang itu akan diberikan wajah yang cerah dari dunia sampai ke surga. Amin. Kalau di surga nampak wajah seperti bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan kita pakai bulan purnama. Yang kedua, Nabi Allah akan menerangi hatinya, terbuka hidayah untuk beramal beribadah. Yang ketiga, Allah akan menambah kesehatan badannya. Nah, kita menggaring-garing dan disehatkan Allah dengan berkat sholat yang 5 waktu. Kemudian yang keempat, Allah akan menjadikan seorang sholat kita ini dibentuk dalam sebaik rupa dan kejadian menemani kita di alam liang kubur sampai berbangkitnya hari kiamat. Amin. Dan orang yang memelihara sholat 5 waktu dikerjakan sesuai salat umurnya, dia kerjakan semata-mata mencari ridhonya Allah, maka wajah Nabi Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kasih sayang. Akur disayang Allah kepada kesudahannya. Kedalam akan diberatkan timbangan amal kebaikannya dan dibukakan pintu-pintu langit untuk disampaikan suratan amal kita diilir terkumpul dengan para nabi dan rasul. Dan Allah ridho kepadanya dan Allah menghalangi orang itu daripada azab kubur. Allah menghalangi orang itu daripada huru-hara hari kiamat dan orang itu akan masuk surga. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Amin ya rabbal. Dan tiganya adalah kita ada perasaan takut yang bersangkutan yang menyebabkan kita berbuat taat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Yang kedua, harap lawan Allah, baik sangka lawan Allah. Allah mau dia mengampuni dosa kita yang telah lalu. At-taibu minaz-dzambi kaman la dzamba. Orang kalau sudah tobat ada lagi tulisan dosanya, nang ada tulisan baiknya. Yang ketiga, kita beribadah semata-mata mencari ridho Allah karena cinta lawan Allah. Ada nampak takut apa yang jauh-jauhnya pulang ke pengajian, aku ingin agar Allah ridho lawan aku. Amin ya rabbal. Nah ini aja dulu yang bisa Allah sampaikan dan dasar manfaatnya. Ulun hendak meninggali amalan apa bagian? Ulun ambil daripada yang seorang yang sering bermimpi ketemu Rasulullah, Yusuf, Al-Imam Yusuf bin Hanif. Jadi dalam kitab Sirin itu siapa nama amalkan salawat ini, dilapangkan dadanya untuk berbuat taat, apakah dilapangkan dadanya untuk meninggalkan maksiat. Apapun permasalahan yang kita dapatkan, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ujung-ujung akan mendapat syafaat Nabi dan akan masuk surga bersama Rasulullah. Padahal ada amalannya. Urut untuk membiarkan wajah. Alhamdulillah. Kita baca barat. Terima kasih. Biar lekas bagian. Iringi ulun sambil. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qaddarat hilati adrikni ya Rasulullah. Jadi orang nama amalan ini belajar berat masalah seberat apapun musibah datang Rasulullah memberikan amalan ini. Kalau orang mendapat masalah tadi lalu diselamatkan oleh Allah dengan kita selamat datang di akhirat. Sekali lagi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Tunggulah insyaallah dan kita menggunakan untuk beramal kebaikan dan bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah, dan Allah selamatkan kita berkat salat Nabi ini. Kita dikumpulkan bersama beliau nanti dalam surganya yang tinggi itu Jannatul Firdaus. Abur segala keberkataan. Alhamdulillah yang diseri Nabi wali Nabi diseri surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul Rahmanahu la ilaha illallah, 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 la